wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafirul Hidayat dengan NIM D1B1201156. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu fermentasi. Jadi, fermentasi adalah proses metabolik yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri, hamir, dan kapang untuk mengubah senyawa organik menjadi produk-produk yang diinginkan. Dan sejarah fermentasi telah digunakan manusia sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan roti, anggur, dan produk susu. Proses fermentasi awalnya dilakukan secara empiris dan tidak memahami secara ilmiah mekanisme di baliknya. Perkembangan ilmu mikrobiologi lah yang pada abad ke-19 membantu memahami proses fermentasi secara lebih mendalam. Secara singkat, fermentasi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dari produksi pangan hingga industri, farmasi, dan kimia. Pemahaman yang mendalam tentang proses fermentasi terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Latar belakang kenapa dilakukannya proses fermentasi yaitu peningkatan nilai gizi dan cita rasa, yang dimana fermentasi dapat meningkatkan kandungan nutrisi produk seperti vitamin, mineral, dan protein. Proses fermentasi juga dapat memperbaiki tekstur, aroma, dan cita rasa produk. Fermentasi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, pembusuk, dan patogen. Kemudian produk fermentasi memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan bahan mentah. Peningkatan kemudahan pencernaan. Fermentasi dapat memecah komponen kompleks menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh, seperti fermentasi pada tempe, yogurt, dan roti. Selanjutnya, manfaat dari fermentasi. Fermentasi memiliki banyak manfaat, baik dalam bidang pangan, farmasi, maupun industri lainnya. Berikut contoh beberapa manfaat dari proses fermentasi. Yang pertama itu meningkatkan kualitas gizi bahan pangan, seperti peningkatan kandungan vitamin, mineral, dan protein. Kemudian memperbaiki tekstur, aroma, dan cita rasa pada makanan dan minuman. Meningkatkan daya cerna dan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Menghasilkan produk fermentasi yang memiliki nilai gizi tinggi seperti yogurt, keju, dan tempe. Memperpanjang umur simpan bahan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Menurunkan resiko kontaminasi mikroba patogen melalui pengemasan dan produksi senyawa antimikroba. Kemudian meningkatkan keamanan pangan dengan menghilangkan senyawa beracun atau anti nutrisi. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan secara umum pada proses fermentasi. Alat yang pertama itu tangki fermentasi, yang dimana digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses fermentasi. Dapat berupa tangki tertutup atau maupun open top. Nah, dilengkapi dengan sistem pengatur suhu, pH, aerasi, dan pengadukan. Kemudian alat selanjutnya itu inkubator, yang dimana digunakan untuk menjaga suhu dan kelembapan yang dibutuhkan selama fermentasi. Dapat berupa inkubator sederhana atau inkubator suhu terkendali. Kemudian alat sterilisasi, yang dimana digunakan untuk mensterilkan alat, bahan, dan lingkungan fermentasi. Contohnya itu seperti autoclave, oven, dan lampu UV. Kemudian peralatan pemantauan dan analisis, yang dimana digunakan untuk mengukur dan memantau parameter fermentasi seperti pH meter, termometer, dan spektrofotometer. Kemudian bahan yang digunakan pada proses fermentasi pada umumnya itu seperti bahan baku fermentasi yang dapat berupa seperti bahan organik seperti gula, pati, atau senyawa lainnya. Contohnya itu molasses atau sisa hasil dari pertanian. Kemudian starter, mikroorganisme yang digunakan untuk memulai proses fermentasi. Contohnya itu seperti ragi, bakteri asam laktat, kapang, dan lain sebagainya. Bahan yang digunakan selanjutnya itu yaitu medium fermentasi, yang dimana sumber nutrien yang dibutuhkan mikroorganisme untuk pertumbuhan dan produksi metabolik. Contohnya itu seperti ekstrak ragi, mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Kemudian bahan pengontrol pH digunakan untuk menjaga pH selama fermentasi. Contohnya itu seperti asam basa atau buffer.
Kemudian bahan tambahan lainnya ini sesuai kebutuhan proses fermentasi saja, seperti antifoam, antioksidan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses fermentasi pada umumnya itu melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu persiapan. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mencegah kontaminasi. Pembuatan medium atau substrat fermentasi dengan menambahkan nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme. Selanjutnya, inokulasi. Penambahan inokulum atau starter berupa mikroorganisme yang akan digunakan untuk memulai proses fermentasi. Jumlah dan jenis inokulum disesuaikan dengan jenis fermentasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, proses fermentasi. Proses utama di mana mikroorganisme dalam inokulum mengkonversi substrat menjadi produk fermentasi. Kondisi fermentasi seperti suhu, pH, dan pengadukan diatur sesuai kebutuhan mikroorganisme. Durasi fermentasi dapat bervariasi dari beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung pada jenis fermentasi itu sendiri. Selanjutnya, pemantauan dan pengendalian. Pemantauan parameter fermentasi seperti pertumbuhan mikroorganisme, konsumsi substrat, dan produksi metabolit. Pengendalian kondisi fermentasi agar sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme dan mendukung produksi metabolit yang diinginkan. Selanjutnya, pemanenan produk fermentasi dari cairan fermentasi. Pemurnian produk fermentasi dari komponen lainnya menggunakan teknik separasi seperti sentrifugasi, filtrasi, atau kromatografi. Kemudian kita analisis dengan pengendalian kualitas. Nah, analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap produk fermentasi untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Pengendalian kualitas dilakukan di sepanjang proses fermentasi untuk menjaga konsistensi dan efisiensi produk. Nah, adapun hasil yang dapat dilihat pada proses fermentasi itu seperti contohnya itu seperti asam laktat. Asam laktat dihasilkan oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, yang dimana digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kimia. Selanjutnya itu hasil yang dapat dilihat itu asam asetat, dihasilkan oleh bakteri Acetobacter dari fermentasi alkohol, yang dimana digunakan sebagai bahan pengawet dan pemberi rasa asam. Selanjutnya, antibiotik, yang dimana dihasilkan oleh fermentasi kapang atau bakteri tertentu. Contohnya itu seperti penisilin, streptomycin, dan tetracycline. Selanjutnya, enzim, yang dimana dihasilkan oleh fermentasi mikroorganisme seperti amilase, protase, dan lipase, yang dimana digunakan dalam industri makanan, tekstil, deterjen, dan bahan kimia. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwasannya fermentasi ialah proses mengubah substrat menjadi produk dengan melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, kapang, atau hamir. Mikroorganisme memperoleh energi dari proses fermentasi untuk pertumbuhan dan metabolisme mereka. Keragaman produk. Fermentasi dapat menghasilkan berbagai macam produk seperti etanol, asam laktat, asam asetat, antibiotik, enzim, asam amino, dan lain sebagainya. Jenis produk yang dihasilkan tergantung pada mikroorganisme yang digunakan dan substrat yang difermentasikan. Kondisi fermentasi seperti suhu, pH, dan nutrisi harus dioptimalkan untuk memaksimalkan produksi atau kualitas produksi itu sendiri. Kontrol dan pemantauan parameter fermentasi menjadi hal penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara keseluruhan, fermentasi merupakan proses biologi yang penting dan memiliki banyak manfaat bagi industri dan kehidupan manusia. Pemahaman yang baik tentang metode kerja dan hasil fermentasi akan membantu dalam pemanfaatan teknologi fermentasi secara optimal. Nah, selanjutnya ada pun beberapa saran terkait proses fermentasi. Pemilihan mikroorganisme yang tepat. Nah, identifikasi dan seleksi mikroorganisme yang paling sesuai untuk menghasilkan produk fermentasi yang diinginkan. Selanjutnya, kontrol dan pengaturan parameter fermentasi seperti suhu, pH, aerasi, agitasi, dan nutrisi.
Selanjutnya pemilihan jenis reaktor fermentasi yang sesuai seperti batch, feed batch, atau continue. Selanjutnya pengembangan metode pemurnian dan pemisahan produk fermentasi yang efektif dan efisien. Nah, penggunaan bahan baku yang berasal dari sumber daya terbarukan seperti limbah organik atau biomasa, daur ulang dan pemanfaatan kembali produk samping fermentasi. Selanjutnya itu keuntungan dan kerugian dari fermentasi. Keuntungannya itu, fermentasi dapat menghasilkan berbagai produk bernilai tinggi seperti etanol, asam organik, antibiotik, dan enzim. Selanjutnya, produktivitas fermentasi dapat ditingkatkan melalui optimalisasi kondisi proses fermentasi. Nah, fermentasi memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menghasilkan energi sehingga lebih efisien dibandingkan proses kimia. Selanjutnya, fermentasi dapat menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber daya terbarukan seperti limbah organik dan biomasa. Fermentasi dapat menghasilkan berbagai macam produk dengan aplikasi yang beragam dalam industri pangan, farmasi, kimia, dan lain sebagainya. Fermentasi menjadi salah satu fondasi penting dalam pembagian bioteknologi dan industri berbasis biologi, yang dimana memungkinkan penggunaan teknik modern seperti rekayasa genetika untuk meningkatkan produksi. Nah, adapun kerugian dari fermentasi itu sendiri, yang dimana fermentasi melibatkan interaksi kompleks antara substrat, mikroorganisme, dan kondisi lingkungan. Nah, pengontrolan dan pemantauan parameter fermentasi membutuhkan teknologi dan keahlian khusus. Fermentasi rentan terhadap kontaminasi oleh mikroorganisme yang tidak diinginkan, yang mana dapat mengganggu proses dan menurunkan kualitas produk. Selanjutnya, kerugiannya itu lama waktu proses fermentasinya. Fermentasi biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan produk, terutama pada skala besar. Nah, waktu proses yang lama dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas itu sendiri. Biaya untuk peralatannya, utilitas, dan pemeliharaan termasuk dibilang tinggi dalam proses fermentasi. Optimalisasi proses dan skala produksi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya. Kemudian keterbatasan substrat. Ketersediaan dan harga bahan baku fermentasi dapat menjadi kendala, terutama untuk substrat yang tidak melimpah. Penggunaan limbah atau biomasa sebagai substrat dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.